Shalom saudara, Shalom. kita ketemu lagi. Ya. 5 roti 2 ikan, dari sedikit jadi Banyak. banyak. Puji Tuhan. Yes. Kita bersyukur hari ini Oke. kita kembali kedatangan teman kami gitu ya saudara. Kami Tetangga kembali, kami. Oh ya, tetangga kami, teman kami. Tetangga udah lama, taunya baru beberapa tahun ini gitu ya, berapa tahun terakhir ini gitu loh. Oke, Padahal oke. wes lawas gitu saudara. Mari kita perkenalan dulu ya. Ya. Oke saudara, monggo. Silakan. Saya manggilnya Go aja ya. Namanya siapa? Nama lengkap. Nama lengkap Irfan Agustinus Wijaya. Wah, Singkatannya Agustinus Irfan Wijaya. Awi. Irfan Awi. Awi. Dilanjut Pak Gus. Mantan ayo. gitaris apa tetap gitaris ini? Masih tetap gitaris, Masih tetap cuma gitaris. tidak melayani di mana-mana, cuma di komunitas. Di komunitas Ya, persekutuan doa. ya. Oke, yang salah tertanam satu di sana. Persekutuan doa saudara. Boleh diperkenalkan komunitasnya nggak apa-apa. Komunitas di Persekutuan Doa Oikumene Kasih. Ya, Oh, komunikasi. komunikasi. Oke, karena bertumbuh di sana juga ya. Jadi perlu Dalam keluarga juga. karena keluarga besar yang berproses di sana, bertumbuh di sana, belajar di sana, sehingga kita harus perlu bawa itu identitas itu. Oke. Tahun berapa kok di situ? Kalau saya 2010, 2010 Oke. tapi ya. papa mama saya itu dari 2007 apa 2008. Oh jadi duluan papa mama ya di situ ya. Oke. Sama calon istri. Oh sama calon istri. Oke. Kita akan kulik kehidupannya mulai ya Yes. saudara, mulai Pak. Gimana? Silakan. Oh silakan. Oke. Go, gitu. Kita akan membahas beberapa hal saudara. Ada juga bicara masalah tentang pola pandang gitu ya. Ya. Pola pandang kita mengenai sesuatu hal, kita akan fokus sama yang namanya mungkin proses penderitaan, sesuatu yang nggak enak. Tapi bagaimana kita menyikapi dan memandang segala sesuatunya. Tapi sebelum dari itu kita akan mundur sejenak ke mulai tahun 2010 nih. Tadi Ya. infonya 2010 itu adalah tahun turning point-nya Ko Irfan ini gitu ya. Untuk apa yang dialami Ko ketika Oke. tahun 2010 itu. Sesuatu apa yang sampai sekarang itu jadi pengingat banget gitu ya. Memorable, nggak bisa diingat. Nggak bisa diingat, nggak bisa dilupa. Ya, oke. Aduh. Ya monggo. Oke, turning point saya 2010 sampai sekarang kalau diceritakan itu bisa berjilid-jilid. Ya, Gitu. oke. Bisa mungkin sampai berapa sesi bersambung. Ya. Dari sebelum itu papa mama saya Kristen, Ya. Keluarga Kristen semua. keluarga Kristen, saya Oke. Kristen tapi KTP saya yang tulisannya Kristen. Oke. Kristen tapi ya. Mas kita juga begitu. Kita berasal dari Pernah Kristen seperti tapi. Kristen tapi. Oke. Papa mama saya mendidik secara Kristen. Heeh. Mama saya yang terutama mama saya ya dulu dia ngomong mendidik saya, kakak saya, adik saya selalu ngomong cinta Tuhan, takut Tuhan. Oke. Itu yang ditanamkan dari kecil. Iya, keren tuh. Bertumbuh di lingkungan gereja juga. Gereja Terlibat di pelayanan. betul kalau saya dari tahun 96 main musik di Remaja. ya Masih di remaja. salah satu gereja di Manyar Iya, Sama- di Surabaya. Oh, ini alumni. Pak, aku sama David. saudara David. Sudah berapa belas tahun tadi nggak main bareng? sudah 15 tahun 15 tahun nggak main bareng. Oke. Sejak pada waktu mulai terlibat di pelayanan di masa-masa remaja itu berjalan seperti biasa. Sekalipun pengenalannya belum, ya hanya rame-rame gitu ya. Senang-senang, senang-senang, happy-happy, happy-happy. kumpul-kumpul gitu ya. hobi Hobi, hobi main musik disalurkan di sana. Terus kemudian sampai dengan pelayanan di umum dari remaja sampai umum. Oke. itu sampai 2007 2007. terus saya keluar saya mainnya di putar-putar Surabaya gereja-gereja yang memanggil yang Ya, mengundang mengundang. itu saya bukan karena melayani Tuhan, itu bukan karena saya cinta Tuhan seperti Ya. yang diajarkan mama saya dulu, tapi karena hobi satu, kedua ngejob. Ya. Oke. Saya enggak ngomong yang lain ya, saya ngomong saya sendiri ya. Iya. Oke. Saya ngejob, jadi cari uang. Ya. Dan kebetulan kan saya main musik dari sejak saya SMP, Ya. SMP, SMA,
lalu kuliah sekalian dapat pemasukan tambahan kan. Akhirnya saya lupa sama motivasi pelayanan waktu itu. Sampai suatu ketika, singkat cerita, mama saya 2007 atau 2008 itu sering beribadah secara rutin di PDO Komunikasi setiap hari Sabtu. Ya. Sesekali saya diajak. Ya. Hari Sabtu itu sekali saya datang, ibadahnya lama. Dari jam 6 sampai selesai. Selesainya ya bisa jam 9, bisa setengah 10. Cukup lama. Ibadah. Dan waktu itu ya karena Itu saya gak cocok buat anak muda gitu ya waktu itu, apalagi dengan motivasi yang cuma sekedar hura-hura. Sekedar hura-hura. Terus kemudian akhirnya waktu itu calon istri saya diajak mama saya masih mau, dia masih kadang ikut. Dia tidak seperti saya menolak. Saya selalu cari alasan 1001 alasan untuk saya ada urusan ini, saya ada urusan itu. Intinya saya menolak. Iya. Sampai suatu ketika istri saya itu sempat ngomel sama mama saya. Irfan ini apa sih, ibadah kok nggak mau. Mama saya cuma ngomong, biarkan, manggil namanya Rus kan, biarkan Rus, nanti kan Tuhan sendiri yang punya waktu dan rencana. Singkat cerita 2010 tuh saya waktu itu pergi sama papa saya ke bengkel, mungkin mobil saya ngirim mobil ke bengkel, saya nunggu mobil diperbaiki, saya ke depot sebelah bengkel itu ada warung gitu, sambil nunggu. Tiba-tiba ada yang menelpon papa saya dari pihak PDO Komunikasi ini. Mau bicara sama, kan adik saya juga ikut di sana. Jadi sekeluarga kecuali saya. Sama kokonya Airin. Nama adik saya kan Airin. Oh iya. Papa saya kan tahu kan ini dari pihak PDKasi kan. Saya terima telepon itu, saya dari, nama saya Anton, saya dari PDKasi. Saya langsung gini, PDKasi. Karena saya tidak kenal sama lingkungan itu. Iya. Dia tanya, manggil saya Ko Irfan pelayanan musik ya? Oh iya, saya melayani musik. Kenapa? Bisa minta tolong, waktu itu hari Jumat, saya ingat hari Jumat malam Imlek. Besoknya Sabtu kan Imlek waktu itu. Ko Irfan bisa melayani musik, main gitar di ibadah kami. Oh, jam berapa? Ya disebutkan jam 6 ibadahnya, tapi enggak ngomong selesainya jam berapa. Terus oh iya, saya bantu. Dan dia bilang latihannya jam 5 sore. Jadi harus hadir jam 5 sore. Satu jam. Sebelum jam 5 saya harus hadir untuk cek sound. Waktu itu di Cito, gedungnya dia sewa multifunction hall di Cito. Saya datang. Hari Sabtunya saya datang, saya melayani. Ternyata firmanya cuma sebentar waktu itu. 8:30 mungkin sudah selesai. Saya lupa jamnya. Cuma saya pikir sudah selesai 8:30. Ternyata lanjut ke ibadah pengurapan minyak. Nah, karena memang Persekutuan Doa Komunikasi itu kalau sebelum Imlek dia itu selalu ada ibadah pengurapan minyak. Dan itu ada di firman Tuhan kan. Pengurapan minyak. Ibadah pengurapan minyak. Akhirnya selesainya itu, jadi saya main itu berdiri dari 8:30 sampai jam 10. Dan pemain musik juga ditawari, mau ikut pengurapan minyak. Ya saya sungkan. Oh ya, saya ikut. Akhirnya ikut karena sungkan. Saya ikut pengurapan minyak. Dan saya merasa satu hal yang berbeda waktu itu. Berbedanya kok hadirat, bukan saya nggak tahu waktu itu hadirat Tuhan ya, saya cuma suasananya, atmosfernya berbeda waktu itu saya berpikir. Dan jemaatnya kok kusyuk sekali. Terus pulang mama saya tanya, ya apa? Ya saya ngomong, ya biasa, karena saya waktu itu tidak ada masih belum impresi, ada dan juga waktu itu kan motivasi saya cuma
membantu, Iya. ngejob. Oke. Iya. Terus saya lupa berapa kali saya main, mungkin 2 atau 3 kali terjadilah suatu insiden yang ini membuat saya shock gitu. Mungkin 3 atau 4 kali, saya lupa. Tiba-tiba ada satu lagu, saya ingat lagu Tuhan Raja Maha Besar. Saya main intronya di mana, yang nyanyi BL-nya itu. Jadi yang main musik ini semua orang dalamnya PDKasi. Jadi masih baru belajar, yang BL juga orang dalam. Cuma saya yang waktu itu bukan jemaah. Cuma diminta tolong bantu gitu. Edisional gitu ya. Edisional. Jadi otomatis mereka kan berpatokan sama saya. Saya kasih bikin intronya seperti kaset saya mainkan, tiba-tiba yang nyanyi itu berbeda sama nada yang saya mainkan. Oh, beda kunci. Beda nada. Oh, beda nada. Saya enggak tahu. Oke. Saya tanya sama Pak David lah. Kita pemain musik. Ya, kalau penyanyinya salah nada, kita kan masih langsung bisa, oh dia main di sini pasti ketemu. Iya. Betul enggak? Iya. Nah, kita sudah terlatih, telinga kita sudah terlatih. Tapi waktu itu saya seperti orang budek. Saya enggak tahu. Sampai satu lagu itu habis, saya enggak tahu orang ini nyanyi di mana. Wow. Dan sorry. Iya. Pas Ini- ini momen yang enggak pernah ini ya yang spesial. Pulang itu pun saya sampai minta maaf waktu itu, maaf. Saya minta maaf. Jadi Deborah waktu itu pembimbingnya PDKasi Deborah itu dia bilang, oh ya enggak apa-apa. Saya langsung drop down waktu itu. Saya seminggu saya tidak nyentuh gitar. Anggapannya saya trauma. Iya. Istri saya waktu itu masih calon istri, belum tahu. Saya sudah ngomong dalam hati saya sudah ngomong, karena saya orangnya keras. Sudah terjadi seperti itu, saya ngomong, Tuhan, saya tidak mau nyentuh gitar. Saya retire, pensiun aja waktu itu. Seminggu saya nggak nyentuh gitar. Tiba-tiba itu seminggu terus. Kan Sabtu kan PDKasi ini mau ibadah, Jumat malam selalu ada tata-tata, anak-anak muda persiapan. Adik saya ikut bantu tata-tata di sana. Tidak ada yang tahu rencana saya untuk berhenti waktu. Oh, berarti simpan sendiri ya? Saya simpan antara sendiri. Kita dengan Tuhan gitu ya? Tidak ada yang tahu. Bahkan saya mau lihat gitar tuh kayak, saya sudah merusak ibadah. Ya memang ada penghakiman juga dalam hati. Oke. Terus tiba-tiba Bu Deborah, adik saya yang cerita, saya baru diceritai hari Sabtunya. Dia kumpul semua pelayan Tuhan, anak-anak muda yang membantu di sana, pelayan Tuhan dikumpul. Bu Deborah, Deborah ini tiba-tiba ngomong sama adik saya, Airin bilang sama kokomu, jangan drop, jangan down. Cece kasih kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Itu kan sampai jam 11, jam 12 malam kalau tata-tata pulang itu PDKasi. Karena Cece Deborah itu orangnya, saya melihat sendiri orangnya itu perfect sekali, detail sekali. Jarak antar kursi itu berapa senti, dia detail. Jadi bahkan pulang itu pun saya sudah tidur, adik saya baru pulang, baru ketemu saya Sabtu pagi. Adik saya ngomong, kok ada pesan dari Cece Deborah, seperti yang tadi disampaikan. Saya ngomong, saya cuma dalam itu saya lecutan, seperti lecutan dalam hati saya, ayo kamu bisa. Dan saya siap-siap jam sekitar 3:30 sore, saya mau berangkat ke Cito. Dalam hati saya tiba-tiba ada suara. Saya cuma ngomong dalam hati saya ngomong, saya siap Tuhan menebus kesalahan yang minggu lalu. Saya mau memberi yang terbaik. Pas berangkat perjalanan, tiba-tiba di mobil itu saya ada suara dalam hati gini. Nanti kalau kamu dapat PK, jangan kamu terima. Iya. Saya kaget. Jangan kamu terima. Tapi akhirnya saya janji dalam hati, ya saya tidak mau terima PK itu. Singkat cerita, ibadah berjalan lancar, saya bisa menebus kesalahan yang lalu, saya bisa, sebetulnya bukan bisa menebus yang lalu, saya memberikan yang terbaik di minggu itu, waktu itu. Pas saya ringkes mau pulang,
pengurus datang ke Ivan, ini ada persembahan kasih dari pihak Persekutuan Doa. Saya bilang, enggak usah kok. Loh, ini persembahan dari Bu Deborah. Saya bilang, enggak, karena saya sudah komitmen sama Tuhan, saya tidak terima PK dari PD ini. Dan sejak itu saya dianggap sama C. Deborah itu, oh dia mau masuk dalam pembimbingan PDKasi. Tapi waktu itu saya PDKasi kan jadwalnya banyak. Senin ibadah anak muda, ke Gema waktu itu namanya. Kamis doa malam, Sabtu ibadah raya. Tapi di hari-hari lain itu ada ibadah-ibadah yang maksudnya cuma internal, cuma pengurus, tim inti, betul. Jadi saya cuma ikut yang hari Sabtu karena saya tidak, maksudnya saya tidak, ya masih seperti yang dulu, separuh lah ya. Masih pikiran saya masih ngejob. Tapi ternyata saya ikut pembimbingan di sana setiap hari Sabtu, pemahaman saya soal pelayanan itu berubah. Semakin dipertajam, semakin diperluas. Kan setiap kali mau ibadah, C. Deborah itu pelayan Tuhan ada sekitar 30 orang. Dikumpulkan dulu. Kumpul di Doa mimbar, sama-sama. berdoa bersama. C. Deborah itu mendoakan satu persatu. Dan ada pesan Tuhan setiap kali mendoakan. Pas saya ingat berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberi kamu yang terbaik waktu itu. Itu setiap Sabtu, kadang ya mendoakan, kadang tidak ada pesan, tapi ada pesan itu. Sampai akhirnya, dan kita pemain musik tidak, biasanya kalau di tempat lain, pemain musik habis main keluar itu kan enggak apa-apa. Ini enggak, kita keluar, masih ada yang nyariin, suruh balik. Harus tetap ikut ibadah sampai selesai. Nah waktu itu saya selalu ikut, jadi paling saya turun untuk ke toilet, langsung kembali. Ya firman-firman yang disampaikan itu bukan firman berkat Tuhan itu begini, tentang kehidupan sehari-hari bukan. Tapi firman Tuhannya dia itu tentang bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana beriman. Intinya mindset saya soal pelayanan itu akhirnya berubah. Berubahnya akhirnya saya cuma gini, saya bisa melayani Tuhan itu anugerah, kasih karunia yang nggak bisa digantikan oleh persembahan kasih sekalipun, gitu. Nggak bisa digantikan oleh uang waktu Tidak itu. bisa dinilai dengan itu. Ya. Singkat cerita saya 2012 saya memutuskan pensiun dari main musik keliling-keliling gereja. Yang muter-muter gereja itu ya. Gereja putar-putar Surabaya itu saya putuskan saya 100% di PD ini. Di PD Kasih ini. Dan itu proses terus sampai sekarang. Proses itu tidak pernah berhenti. Satu persatu karakter saya itu kayak kalau di Alkitab itu ada Tuhannya melukai, Tuhannya membebat. Saya orangnya keras. Amin. Saya kelihatannya alim. Enggak cari kok. Saya kelihatannya alim, tapi di balik kealiman saya tukang pukul. Saya itu pertama kali pernah sekali 2012 itu proses Tuhan pertama soal karakter saya. Saya berkelahi sama orang. Benar-benar berkelahi pukul-pukulan. Pukul-pukulan sama orang. Di depan, saya tinggal di ruko waktu itu. Masalahnya sepele. Orang itu cuma duduk di depan ruko saya. Nggak tahu ya saya, karena saya orang temperamen, marah. Pukul-pukulan. Itu hari Rabu. Kamis tidak ada masalah. Jumat tiba-tiba saya habis latihan, biasanya Jumat ada latihan di PDKasi di Rungkut waktu itu. Setiap pulang kan harus pamitan sama C. Deborah. Saya mau pulang itu sekitar jam 10. Saya jalan pulang, C. Deborah itu seperti ngejar saya. Ngikutin. Terus dia ngomong sambil lembut tapi ada wibawanya. Irfan, jangan terlalu keras sama orang. Padahal enggak ada yang ngomong. Ada yang cerita. Kaget saya. Oh ya C, saya cuma ngomong iya C. Saya ingat kejadian yang hari Rabu. Ya
akhirnya saya juga nggak tahu berubahnya mulai kapan, saya nggak tahu. Yang tahu papa mama saya. Mama saya pernah kesaksian setiap doa malam, papa mama saya kan selalu datang. Dia tuh waktu masih di gereja dulu, saya pelayanan, main musik. Mama saya enggak pernah kesaksian di depan umum. Oh, anak saya main musik di sini. Anak saya main ini, enggak pernah. Tapi sejak saya memutuskan pensiun dari main keliling, cuma di PDKasi, mama saya itu kesaksian. Dia merasa sukacita melihat Irfan ini ternyata pelayanan di PDKasi tanpa menerima PK sepeser pun. Dulu saya lihat Irfan itu manggul gitar, naik sepeda motor. Saya jadi satria bergitar, naik setiap hari Sabtu, setiap minggu. Setiap hari saya bawa gitar, naik motor ke keliling gereja manapun. Mama saya ngomong, saya cuma tanya Tuhan, apa dia menyenangkan hati Tuhan? Tapi itu pertama kali saya dengar mama saya kesaksian itu, ternyata Irfan ini mindsetnya soal pelayanan berubah. Karakternya berubah, tapi saya tidak sadar kapan saya berubahnya. Tidak berselang 2015 karakter saya diproses lagi. Ternyata belum cukup. Di minimarket dekat sini, saya ingat betul, saya ngantri mau di depan kasir itu 10 menit kan ada 2 orang suruh saya. Begitu giliran saya maju, tiba-tiba dari samping itu nyerobot. Bayar. Langsung saya marah. Marahnya bukan ke orang yang nyerobot, negur si kasirnya. Mbak, saya kan sudah 10 menit. Kok saya diserobot orang, Mbak diam aja. Orang ini marah. Loh, kamu nggak terima? Dia bilang. Orangnya, saya dulu nggak sebesar ini. Saya kecil dulu. Paling orangnya 2 kalinya Pak David. Ini dulu juga nggak sebesar ini. Orangnya 2 kalinya Pak David dulu. Saya ingat. Oh, 2 kali Pak David. 2 kalinya Pak David. Saya dulu kurus. Tahun 2015 orang ini marah sambil nepuk dada. Saya orang nyebut suku. Langsung saya enggak tahu kekuatan dari mana. Saya seret orang itu keluar dari minimarket ini. Saya hajar itu sampai orang ini minta ampun, enggak saya lepas. Batal transaksi. Oh, dapat ganti. Saya hajar sampai orang ini dia minta ampun itu enggak saya lepas. Papa saya nunggu di parkiran minimarket. Itu sampai narik saya itu kewalahan karena saya sudah kalap waktu itu. Karena dia nyebut suku. Dia bahkan sampai ngancam saya, saya panggilkan teman saya. Saya enggak takut, saya kejar orang ini. Pulang saya merasa panas dalam hati ini, saya enggak tahu, pokoknya di dalam ini terasa panas saya. Dan sejak itu saya seperti orang yang arogan waktu itu. Saya enggak sadar. Yang tahu istri saya, kok kamu apa sedikit kok sudah muruk. Bahkan saya pernah tahu di UPN itu kan ada dulu kalau nggak salah ada spanduk ya. Diterima membuka pendaftaran martial art yang ngajar ahli bela diri ini. Oh, iya. Saya mau daftar. Martial art. Di depan UPN itu ada. Yang ada sekarang bengkel itu ya? Bukan. Apa cuci mobil apa ya? Bukan ya? Laundry ya. Laundry deket gangnya Om. Tapi aneh. Saya ini orangnya kan orang lapangan, kerja lapangan. Sama titik tertentu kan saya nggak pernah lupa, nggak pernah luput. Tapi selalu kelewatan. Setiap kali saya pulang antar istri saya mau berhenti, saya belok daftar. Karena memang saya dulu selain seneng musik, seneng bela diri. Oh, bela diri. Tapi karena papa mama saya tahu karakter saya jelek dalam masalah karakter kesabaran, saya tidak boleh bersentuhan sama bela diri. Cuma saya curi-curi. Teman pinter karate, saya belajar. Walaupun dasar, tapi kan ya lumayan. Setiap kali saya melewati itu selalu kayak gelap. Kayak enggak kelihatan tuh tempat gitu. Bener-bener enggak kelihatan. Itu sampai 1 bulan saya lupa. Enggak sadar. Mungkin 1 bulan persis itu, saya lupa. 2015. Terus pas selesai ibadah hari Sabtu, sebulan kemudian ada pertemuan pemain musik sama C. Deborah sama Imam Yosia.
tengah-tengah rapat itu tiba-tiba C. Deborah gini, sebentar ya, saya mau tanya sama Irfan, kok ada yang berubah sama Irfan? Dan C. Deborah sempat berkata, Irfan, apa yang mamamu saksikan selama ini itu sangat memuliakan Tuhan, tentang perubahanmu yang karaktermu yang lama, motivasimu yang lama sampai sekarang. Itu mamamu sangat memuliakan Tuhan. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang mempermalukan Tuhan. Saya mikir, berapa hari ini saya melakukan apa? Saya biasa-biasa saja, saya menjalani hidup biasa-biasa saja. Sampai akhirnya saya selesai itu jam 11 saya pulang, hari Minggu itu Sabtu ya. Minggunya saya masuk, saya naik di rumah saya itu di lantai 2 itu ruang gitar, khusus gitar saya. Saya main gitar di sana. Saya cuma tanya Tuhan. Sebelumnya hari Sabtu pulang itu saya cerita ke mama saya, ke istri saya. Mama saya bilang, "Oh, mungkin itu warning dari Tuhan, jangan sampai terjadi yang diomongkan C. Deborah, mungkin itu warning." Tapi hati saya ngomong, sudah terjadi kok. Saya bingung apa. Minggu saya naik di ruang gitar dari pagi sampai saya jam 6 mungkin. Jam 6 sore. Saya diam di ruang gitar, saya tanya, apa Tuhan? Tapi nggak ada jawaban waktu itu. Saya cuma, apa ya? Dalam hati saya ngomong, alah mungkin warning. Itu saya tahu suara iblis dan suara hati saya. Tapi ada satu suara lagi ngomong, sudah terjadi, sudah kamu lakukan apa? Tidak ada jawaban sampai malam, sampai saya tidur. Besok paginya saya nganter istri kerja. Saya ingat sampai di kantor istri saya sekitar jam 8 kurang. Saya perjalanan dari Jalan Coklat pulang itu kan 1 jam. Begitu saya start motor, saya naik, saya pakai helm teropong kan. Tiba-tiba di kaca teropong saya, helm teropong saya ini seperti sebuah film. Kayak slide gitu ya. Dan di depan. Percaya atau tidak percaya, saya sampai rumah. Saya tidak tahu saya lewat jalan mana. Gara-gara di pandangan saya ini adalah kejadian saya mukuli orang di minimarket itu. Saya sepanjang jalan saya nangis. Ternyata ini Tuhan. Dan ya memang saya lupa kejadian itu, saya 1 bulan kan. Saya tidak sadar, ternyata Tuhan ngomong, ini sudah kamu lakukan kan. Kamu sudah mukuli orang, mengajar orang ini sampai babak belur. Papamu aja kalah. Sampai ditarik papa saya kalah. Saya lihat, jelas saya lihat. Saya juga lihat, saya dalam hati itu merasa saya panas, saya lihat. Saya jadi orang arogan, saya lihat. Ya seperti film. Ya saya sampai di rumah, saya bisa sampai rumah. Dan film itu, pandangan itu berhenti pada saat saya sampai rumah. Cepat-cepat saya telepon ke C. Deborah. Telepon ke Imam Yosia. Kebetulan tidak diangkat, mungkin sekitar jam 3 dia baru telepon balik karena dia sibuk kan, dia sibuk melayani orang karena terus C. Deborah, kenapa Van? Saya ceritakan apa semuanya itu. C. Deborah, itu kejadiannya kapan? 1 bulan yang lalu, C. Terus C. Deborah waktu itu bilang, dan saya sempat ngomong, saya terasa panas di dalam. Waktu itu, terus C. Deborah bilang, yang C. lihat adalah rasa panas itu. Itu kayak bola api di dalam hatimu itu yang siap meledak kapanpun. Saya akhirnya sadar, kenapa saya dulu sempat jadi orang arogan. Saya cerita, saya waktu itu saya kepingin ikut bela diri ini, tapi kok kayak gak kelihatan. Padahal saya pastikan, di depan situ ada tempat untuk daftar, tapi selalu kelewatan. Ya akhirnya jadi Deborah bilang, iya nanti setiap kamu mau pelayanan saya Cici doakan ya. Ya itu akhirnya satu persatu karakter saya itu semakin berkurang. Terus yang berubah lagi ya, yang pertama motivasi pelayanan berubah, karakter saya semakin berkurang. Saya nggak ngomong berubah, karena masih kadang muncul, kadang enggak. Tapi saya bersyukur punya pembimbing rohani C. Deborah ini, punya komunitas yang terus mensupport, yang support, yang dia selalu setiap kali pulang ibadah yang semangat Pan. Ya. Dan tahun ini dia bilang, Irfan lebih lembut ya hatinya. Akhirnya saya tahu, saya harus lebih lembut. Kadang ya saya arek Surabaya asli. Saya arek Surabaya asli. Saya
dididik di sekolah Belanda, Belanda Tulen, sekolah Katolik. Kuliahnya sekolah teknik, itu di Ngagel ada dulu STTS, sekarang ISTTS. Kampus yang jarang ada ceweknya, jadi kita ditempa untuk keras. Akhirnya terbentuk karakter yang keras itu. Cuma saya bersyukur punya pembimbing rohani itu yang setiap Sabtu mengingatkan, jangan tidak lembut, lebih lembut lagi. Okay. Terus saya berhubungan dengan dunia musik rock. Saya penggemar musik rock. Cukup mensupport ini ya, cukup mensupport karakter juga ya. Akhirnya. Jadi Deborah itu setiap kali main sebelum pelayanan lembut ya Van mainnya, main musiknya lembut. Oh iya C, saya bahkan berusaha ngerem karakter saya gitu. Berusaha aku harus bisa seperti yang Tuhan mau, jadi lembut. Itu yang karakter. Lalu apalagi? Cara pandang saya soal cara pandang apapun juga. Itu sudah berubah karena didikan dari pembimbing rohani ini. Dia pembimbing ini mendidik kita apapun, berikan yang terbaik, berikan melayani Tuhan itu dengan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi komplit ya. Ya. Wow, luar biasa. Jadi ternyata arahnya malah ke bagaimana Tuhan membentuk membentuk diri kita yang dulunya bisa diceritakan. Tapi poin yang tadi saya ingat poin yang di-sharekan sama keluarga gitu ya, bahwa harus cinta Tuhan, takut Tuhan. Cinta Tuhan, takut Tuhan. Dan memang cinta itu bisa memberikan langkah-langkah berikutnya. Jadi nggak ada orang bisa menghormati Tuhan, bisa memposisikan Tuhan dengan benar, menghargai Tuhan dengan benar kalau nggak cinta dulu. Jadi cinta memberikan daya. Cinta itu memberikan kekuatan untuk kita bisa melakukan memberikan hal daya. Berikutnya yang nggak mudah. Ya nggak mudah. Sebagai kita manusia gitu ya. Dan itu yang ditanamkan sama keluarga. Kamu mesti cinta, kemudian baru bisa takut, baru bisa hormat. Ya. Dan Tuhan. Itu terus berproses ya. Betul. Sampai terus berproses. Bahkan mama saya kan sudah meninggal. Yang meneruskan untuk penanaman cinta dan takut Tuhan ini ya C. Deborah ini. Iya. Menggantikan sosok posisi mama ya. Iya, saya katakan Cici karena dia kalau menegur saya itu tidak pernah, kadang ya keras ya, tapi kebanyakan lembut dan berwibawa. Iya. Wibawa, saya tahu itu wibawa Tuhan. Teguran yang dengan kasih itu akan mengubahkan. Benar, akan mengubahkan seseorang. Sekeras apapun orang itu, luar biasa ya saudara. Ya, satu hal yang saya juga garis bawahi bahwa kemauan untuk kemauan untuk kita menjadi lebih baik, untuk berubah itu tidak serta-merta akan mengubahkan kita otomatis menjadi seperti yang Tuhan mau dan kita mau. Betul. Perjalanan masih dengan Tuhan perjalanan itu seumur hidup. Ada kalanya jatuh, ada kalanya kita menang, ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita sembuh. Tapi dalam setiap proses itu ada didikan, ada pengajaran Tuhan. Bahkan dalam kelebihan dan kekurangan, dalam kekayaan bahkan kekurangan, gitu ya. Dan ini yang saya tadi juga dikuatkan gitu ya, ketika Ko Irfani melakukan kesalahan di momen yang tadi itu yang dia nggak bisa lupa, ketika main kuncinya nggak bisa ketemu loh dari awal sampai akhir. Ini kan hal yang konyol gitu. Padahal secara diriku gitu kan mengenal, kita pikir kita paling mengenal diri kita, tapi itu ternyata kejadian yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat itu dipakai sama Tuhan. Jadi dan ada orang-orang rekan-rekan dalam hal ini ibu gembala ya, menggembalakan, mau bekerja sama dengan kasih Tuhan, mau merangkul, bahkan memberikan kesempatan. Kadang-kala kan ada juga kasus yang ketika dinilai udah nggak baik atau bahkan melakukan kesalahan, kemudian ditolak, tidak diterima lagi. Nah, penerimaan dari orang-orang yang tepat yang Tuhan kirimkan buat kita itu juga berkat loh saudara. Itu berkat yang luar biasa yang kalau kita sikapi dengan benar, kita mau kerjasama juga, itu bisa membawa perubahan yang sedemikian besar dalam kehidupan kita gitu. Dan akhirnya kan saya dalam perjalanan waktu akhirnya sadar bahwa skill yang mumpuni pun tidak cukup untuk menyenangkan Tuhan. Harus ada perkenanan Tuhan. Yang mumpuni pun tidak cukup. Betul. Dan akhirnya saya C. Deborah itu tidak muluk-muluk kok minta melayani Tuhan. Dia cuma ngomong,
berikan hatimu, berikan yang terbaik. Skillmu seberapapun skillmu, kamu cuma bisa main satu kunci tapi Nggak apa-apa, main ya. transfusan, kamu suaramu fals, tapi kalau kamu punya keinginan melayani Tuhan, ayo saya kasih kesempatan melayani Tuhan, tapi berikan yang terbaik. Itu yang yang akhirnya tertanam dalam hati saya, gitu loh. Yes. Akhirnya mindset saya tentang pelayanan dengan skill, oh kurang ternyata skill saya. Akhirnya saya merasa gini, skillku ternyata kurang untuk menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya saya mikir gitu. Akhirnya saya harus menggali terus untuk ya apa caranya menyenangkan hati Tuhan. Ya perubahan diri, Ya, hati transformasi kita, diri. Perubahan hati kita. Transformasi diri. Kalau sekarang yang saya terima dari pengajaran, dari pembimbingan selama ini, antara dua, Maria dan Marta. Ya. Ya, pelayanan. Dua-dua sama-sama melayani Tuhan kan. Jadi Bro selalu ngomong gitu. Marta melayani Tuhan itu dengan action. Ternyata Tuhan lebih suka yang pelayanannya Maria kan. Yang duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Itu yang akhirnya saya, oh ternyata pelayanan yang memberikan yang terbaik itu seperti itu. Ya. Kita melayani seperti Marta, tapi kita juga harus Punya hati seperti Maria. Jadi nggak usrek sendiri tanpa memperhatikan Tuhan gitu ya. Usrek. Jadi harus combine. Iya. Jadi kombinasi. Iya. Itu yang saya dapat. Juga dia selalu memberi perumpamaan tentang wanita yang 12 tahun pendarahan. Ya. Untuk mendapatkan mujizat Tuhan, dia berjuang, berdesah-desahan. Ya, berjuang. Itu yang akhirnya bukan mengecilkan tempat lain. Pemahaman yang tidak saya dapatkan di tempat lain. Itu yang saya dapatkan. Jadi akhirnya kenapa saya sampai berani memutuskan saya pensiun dari main musik keliling-keliling. Saya cuma mau stay di sini. Ya. Itu. Oke. Ya. Yes. Karena tiap kita punya kisah yang berbeda gitu kan, kisah dan momentum yang dari Momentum. Tuhan itu bikin kita kalau ada keputusan memang ya pasti setiap hidup kita, setiap keputusan, tiap orang punya warna hidup yang berbeda. Karena Tuhan itu kreatif cara ngajar kita gitu kan. Sip. Puji Tuhan saudara, dikuatkan. Kita akan tutup dengan satu pujian. Dengan satu pujian. Kita akan collab sama-sama. Ya. Kali ini ada yang main gitar. Iya, ada yang main gitar. Puji Tuhan, ada yang main gitar gitu kan. Geser, Pak. Sip. Satu pujian saudara, bicara masalah ya relate sekali malah ya. Ternyata setelah saya renungin tentang bagaimana Tuhan itu tanpa kita sadari, bahkan Tuhan selalu menjaga. Tanpa kita sadari Tuhan selalu menolong. Seperti kayak tadi itu ya, dibilang mau daftar bela diri di daerah UPN itu kok selalu lewat kayak matanya dibutain, tempatnya kayak nggak ada gitu loh. Tapi ya ternyata itu cara Tuhan tuh unik gitu ya untuk menjaga setiap kita gitu kan. Satu pujian, Tuhan selalu menjagaku, main apa Pak? D ya. Oke. Puji Tuhan. Saudara di rumah boleh ikut nyanyi sama-sama, boleh nyembah sama-sama. Kita menikmati kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Bapa tetap abadi, tak akan berubah. Amin. Sampai selamanya kami tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Dia selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh.
Seizinmu Dia selalu menolong Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia akan selalu mengenyangkan kita semua. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan batin kita. Dia mengenyangkanku. Dia peliharaku seumur hidupku. Tuhan akan selalu mengenyangkan dan memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan orang-orang yang sedang berproses untuk terus belajar. Yes. Karena yang Tuhan lihat adalah bukan masa lalu kita, tapi hari ini dan yang akan datang. Proses kita belajar, proses kita fight, proses kita untuk terus maju, itu yang akan terus dilihat Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan setiap kita. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Sampai jumpa saudara. Bersama-sama dengan kami 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tetap Haleluya. berproses bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.